Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini udah pagi ya. Oke. Teman-teman, di depan saya ini ada Bang Arif dan Mas Jani. Jadi kali ini kita nggak bersama guru, Bang Rampir ataupun Nenek Lia, teman-teman. Jadi di sini kita juga tetap membahas permasalahan yang timbul daripada persoalan dari Mbak Yu, teman-teman. Teman-teman cukup menyikapi ini sebagai sebuah pembelajaran supaya kita itu masih dalam garis besar ya, dalam kita sebagai umat Islam, teman-teman. Jadi perihal apa yang mau kita bahas untuk malam atau pagi hari ini adalah menyoal tentang 3 anak daripada Mbak Yu, teman-teman. Anak siluman ya. Nanti dijelaskan lagi oleh Bang Arif di sini. Jadi nggak usah lama-lama, Bang Arif silakan untuk disambut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena beliaulah selalu memberikan kita limpahan rahmat, hidayah, nikmat, kesehatan. Maka sepantasnya lah kita sebagai makhluk yang dhaif selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lebih menikmatin lagi hidup, kita lebih bijak lagi menyikapin, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Selawat dan salam juga kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat, insya Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti kita tetap mengharap syafaat beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya teman-teman. Jadi saya langsung aja ya, biar gak terlalu lama. Jadi saya izin bertanya dulu kepada Bang Arif soal Mbak Yu, Bang Arif yang meninggal pada 1 Juli 2021 yang lalu. Iya. Tentunya kita ya sebagai umat muslim turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Namun di balik meninggalnya beliau tentunya ada berbagai macam pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini semoga dapat membuat edukasi bagi teman-teman di rumah ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar juga di sini. Oke, Bang Rip. Jadi dari Mbak Yu sendiri ini kan dikabarkan pengakuan beliau ya, Bang. Iya. Pengakuan beliau itu menikahin siluman, katanya siluman ular, dimana siluman ular itu katanya bisa berubah menjadi kiai, seperti itu, Bang. Iya. Dan terakhir yang saya ketahui juga dari pernikahannya itu mendapatkan 3 orang anak, seperti itu. Jadi bagaimana Abang menyikapi permasalahan ini gitu? Seorang Mbak Yu yang pada masa hidup menikahin siluman ular gitu. Ini belum pernah terjadi sih sepanjang sejarah. Seandainya pun ada pernah terjadi, itu menurut saya sih, sepengetahuan saya, hanya beberapa lah. Satu sahabat yang udah pernah menghilang di kampung jin itu. Kalau untuk menikah belum pernah terdengar. Nah, jadi kalau apalagi sampai dia menikah begitu ya, dengan siluman ular. Nah, jadi kita kembalikan juga ke dalam agama, terutama kita Islam ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti hanya ada manusia dan jin. Jadi siluman tidak tersebut di situ. Kemungkinan karena saja jin ini juga bisa berbentuk atau merubah wujud menjadi seekor makhluk
ya seperti ular bisa, binatang itulah ya, juga dia bisa menyerupai sebagai seorang manusia juga. Nah, ya mungkin di sini dikategorikan jin yang menyerupai bangsa ular atau hewan ular tersebut. Nah, untuk dia menikah dan memiliki anak, ya kalau untuk menyikapinya, wallahu a'lam, saya rasa. Nah, untuk percaya, ya kita kurang lebih nggak yakin sih. Nah, begitu. Iya ya. Jadi ginilah Bang, mungkin dari pandangan Abang nggak meyakini Iya. bahwasanya mungkin adanya pernikahan ataupun adanya anak. Ini seandainya aja ya Bang ya. Iya. Hal itu terjadi kan kita berdampingan dengan kegaiban Kang. Iya, benar. Gitu kan, ada jin dan segala macam. Iya, benar. Jika memang benar Mbak Yu memiliki 3 orang anak dan anak itu pada saat ini ikut dengan bapaknya gitu. Kalau saya dengar dari teman gitu, diambil aja anak itu dijadikan manusia biasa. Kayak mana Abang bisa apa? Bisa nggak seperti itu Bang? Karena dia udah terlahir di dalam keadaan gaib. Gaib. Nah, kita mau ambil Untuk dijadikan untuk sebagai manusia dijadikan, biasa. berarti berbentuk nyata. Iya. Menurut saya sih ya mustahil, nggak akan bisa. Karena dia dari awal memang udah gaib. Untuk kita nyatakan kekuasaan siapa yang bisa menyatakan yang gaib itu menjadi ke alam yang nyata. Jadi kita berpatok teguh, hanya Allah yang semuanya itu berkuasa. Kita tidak bisa melanggar kodrat-kodrat yang udah ditentukan oleh Allah. Mana dia yang makhluk astral kasat mata, mana dia makhluk yang nyata seperti kita dan yang lain-lain seperti itu. Tapi kan ada kisah juga Bang, ibaratnya kayak ada ikan emas, kemudian dia berwujud seperti manusia. Ada pengalaman-pengalaman hidup atau spiritual itu yang terjadi banyak juga di Indonesia seperti itu kan. Kalau teman saya bilang tadi, ada orang yang mampu gitu dari yang gaib bisa dijadikan nyata. Itu kalau menurut Abang menyikapinya kayak mana? Gimana ya? Sulit juga gitu ya. Kalau memang ada, ya saya juga nggak yakin itu Nggak ada. yakin ya. Saya nggak percaya itu ada, saya juga tidak meyakini itu ada. Kalau emang benar, ya mungkin ya kita kembali bijak sajalah. Gitu, kita kembali bijak, kita kembalikan semua ini, kita serahkan semua ini hanya kepada Allah. Udah begitu aja. Mungkin dia diberikan kelebihan oleh Allah atau oleh siapapun, ya kita tidak mengetahui semua itu. Ya kembali kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab lah. Iya. Nah, saya kurang. Nanti kita bicara seperti ini, mungkin lebih ada lagi ilmu yang lebih tinggi. Mungkin Iya, dia yang juga bisa mampu, menjawab ini kali ya Bang. yang bisa melakukan hal seperti itu. Ya silakan kalau untuk anda yang percaya kan begitu kan. Kalau saya sendiri pribadi saya nggak percaya. Yang gaib bisa dinyatakan. Nah ini kita bilang tadi makhluk ya, makhluk gaib tanda kutipnya. Lain kalau kita sebutkan itu nanti seperti pusaka ya, pusaka gaib ataupun emas mungkin atau segala macam. Nah Itu bisa. Nah itu bisa, itu kan nggak gaib sebenarnya. Dia hanya terpendam, menghilang. Masalah kita mungkin adalah ya Allah izinkan juga mungkin dengan cara-cara atau ritual tirakat-tirakat khususnya. Iya. Nah dia bisa kita jelmakan. Tapi kalau untuk yang makhluk tadi seperti ini tadi, anak jin, anak siluman dikatakan tadi, kita udahlah kita bulatkan aja lah itu jin, 3 orang, ada yang mampu menyempurnakannya dia, mewujudkan menjadi seorang anak manusia yang nyata. Iya. Mustahil, saya kurang yakin dan tidak Kalau percaya. pendapat Abang mustahil Saya, gitu. iya. Oke. Jadi Bang, selanjutnya untuk ular Bang. Ular sendiri adalah makhluk yang kalau dalam Al-Quran disebutkan diperintahkan untuk membunuh. Bagaimana Mbak Yu bisa menyikapi sesosok makhluk ular itu bisa berwujud sebagai kiai? Ya. Nah, coba Bang, tolong kalau Abang tahu dikasih pembelajaran buat kita. Kalau namanya ular, ya ular sih. Ya, bersama sih ceritanya, kalaupun dia kiai ya kiai, ular jadian. Lagian apa-apaan juga sih kiai ini kok berbentuk-bentuk seperti ular begitu. Kalaupun dia yang gaib, yang pastinya kalau ular itu ya makhluk yang nyata. Seandainya pun dia
makhluk jadi-jadian atau seperti apa bangsanya, mungkin itu adalah jin yang menyerupai ular tersebut. Oke. Jadi kalau abang bilang berarti ular itu adalah jin. Jin sendiri ada yang jin muslim, ada jin kafir. Ada. Apakah ular tersebut merupakan ular muslim, Bang? Kita lihat jinnya yang masuk, karena jin ini berbagai macam cara dia harus menggoda manusia, apapun caranya, supaya jin itu bisa menggelincirkan kita untuk menyekutukan atau menyembah. Bahasanya inilah ular yang begini bisa begini. Jadi kita terkecoh dengan itu. Jadi kita yakini, kalau kita udah meyakini, wah ini siluman ular, bisa kita jadikan ini, bisa mengambil uang, bisa nyambil keuntungan, persugihan segala macam, ya udah, berarti kita udah tidak ihdinas siratal mustaqim, ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita hanya memohon kepada Allah dan meminta juga pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita udah tergelincir oleh itu, mau tak mau kita ini percaya dengan siluman tersebut, yang itu ternyata adalah jelmaan jin. Jadi ya kita meyakini, ya aku minta kekayaan lah, aku minta beginilah, begitulah, dengan diiming-imingi bisa punya anak, bisa ini, bisa itu, bisa ini, seperti itulah dia. Jadi kita ya nggak pantas saja seperti itu, gitu sih. Jadi kalau ular sendiri ya Bang, dalam Al-Quran kan disuruh dibunuh. Ada jin yang menyerupai ular atau berwujud ular. Iya. Artinya kan jin tersebut juga termasuk golongan yang dilaknat Allah. Iya. Padahal di Quran juga, di agama kita juga disebutkan jin itu ada yang muslim. Apakah ada kekhususan untuk jin yang berwujud ular ini, Bang? Kalau jin yang udah berwujud ular, itu kita dikategorikan di dalam riwayat itu setan. Jadi kalau ada namanya setan pasti kafir. Tapi kalau dia jin yang muslim, ya dia tidak akan pernah menyerupai apapun. Dia juga sama. Jadi bangsa jin ini juga sama seperti manusia, dia juga butuh makan, butuh minum, juga dia memiliki keturunan dan tempat tinggal, sama sebenarnya. Jadi yang menjelma itu sudah dikategorikan jin, setan, itulah setan ya? Berbentuk setan. Dan kafir, itu kafir berarti ya. Berarti kalau kita lebih mendalam setelah abang cerita seperti ini, berarti Mbak Yu sendiri ini menikahi setan. Setan. Berarti menikahi seorang kafir. Yang gaib, gitu Bang. Iya, benar. Hingga meninggal dia masih ada hubungan dengan makhluk kafir tadi. Iya. Apakah ini, mohon maaf ya teman-teman, apakah masih diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, sekecil apapun kebaikan dia selama hidup di dunia, akan Allah balas dengan kebaikan. Jadi sekecil apapun kejahatan dia sewaktu dia hidup di dunia, juga akan ada terima balasan. Nah, jadi masalah iya diterima atau tidak diterimanya itu hanya Allah yang tahu. Karena di situ disebutkan juga dalam hadis Rasulullah, kita nggak sebutkan ayatnya ya. Barang siapa dalam saat terakhir sakaratul maut bisa mengucap 2 kalimat syahadat, maka wajib atasnya mendapatkan surga. Begitu. Jadi semeninggalnya Mbak Yuni, kita kan nggak mengerti nih. Nah, dia meninggalnya sempatkah mengucap atau tidak, begitu. Jadi andai kata tadi Abang, oke lah, masalah dia menikahin dengan itu, oke lah. Kemudian dia adalah seorang peramal pada masa hidupnya. Sementara ramalan sendiri dalam Islam itu kan bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan iblis. Bagaimana Bang? Hukumnya seperti itu? Tetap hukumnya itu syirik dan haram. Karena ilmu sihir, ilmu setan itu adalah ilmu sihir. Iya. Kita untuk mendekatinya saja pun dilarang oleh Allah, oleh Al-Quran, apalagi sempat mempelajarinya. Sementara ramal itu kan dia udah mengetahui masa depan kita sebelum terjadi. Nah, sementara masa depan sebelum itu terjadi hanya Allah mutlak yang tahu. Adapun manusia yang diberikan pengetahuan seperti itu 1001 manusia. Nah, karena Allah itu memang udah Allah pilihkan, tanda kutipnya, untuk dia mengetahui. Dan dia juga tidak menjadi peramal.
yang jelas peramal dan yang diramal sama-sama ke neraka, sama-sama masuk neraka. Allah.